Cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin, di mana cerita ini ditulis oleh Naila Nurfajriya Ramadhani. Dan ini dia kelanjutan ceritanya. Seluruh badan Steven bergetar, mulutnya bergeming, entah apa yang dia katakan. Steven duduk meringkuk di pojokan seperti orang ketakutan. Tidak mungkin. Lalu dirinya menangis histeris. Beberapa kali dia benturkan kepalanya sendiri ke tembok. Dan tiba-tiba pintu ruangannya terbuka. "Steve, ini waktunya kau makan." Clara datang dengan membawa sepiring makanan. Dan sontak saja piring itu terjatuh dan pecah. "Steven!" Clara pun berlari menghampiri Steven dan mencegahnya untuk tidak membenturkan kepalanya itu ke tembok lagi. "Apa yang kau lakukan, Steve? Kenapa kau jadi seperti ini?" Tangannya mencoba menghentikannya. Peluh putih mulai keluar dari kelopak matanya. "Sudah hentikan, ku mohon jangan seperti ini, Steve." Clara semakin terisak melihat dahi Steven yang sudah dipenuhi genangan darah. "Tolong, siapapun di luar sana tolong kami." Gadis itu berteriak berharap pada seseorang yang mendengar dan membantunya. Dia tidak kuat membopong tubuh Steven. Clara pun kemudian hanya bisa menangis dan menutup mukanya. Air matanya sudah tidak bisa dibendung lagi. Kemudian Clara berlari keluar ruangan dan mencari seseorang untuk membantunya. Clara pun kemudian berteriak meminta tolong kepada siapapun berharap ada yang mendengar suaranya. Andre yang kala itu baru saja selesai memeriksa pasien keluar dari ruangan. Dia kemudian melihat Clara tengah terisak sembari memberhentikan beberapa orang untuk berusaha menolongnya. Tangannya menuju ke arah ruangan Steven. Namun orang-orang di sana tak ada yang memperdulikannya. Mereka malah sibuk dengan urusannya masing-masing. Takut akan terjadi hal buruk pada kawannya, Andre dengan tergopoh berlarian menuju tempat Clara sedang berdiri. "Ada apa? Apa yang terjadi? Dan mengapa kamu menangis?" Andre mengguncang tubuh Clara. Itu di dalam." Clara sampai tak bisa mengucapkan sepatah kata dengan jelas. Suaranya hampir serak sebab dirinya terlalu kencang berteriak saat meminta pertolongan. Ucapannya juga kurang begitu jelas karena bicaranya disertai dengan isakan tangisnya. Untuk memastikan, Andre pun segera masuk ke dalam ruangan dengan disusul oleh Clara. Lelaki itu kaget mendapati Steven sudah tergeletak tidak sadarkan diri dengan simpanan darah di keningnya. "Steven!" Andre terkejut. Dirinya lalu menghampiri Steven dan meletakkan tubuhnya kembali ke ranjang. "Hei, kau kan yang masuk duluan ke sini. Katakan padaku, apa yang terjadi pada Steven?" Andre emosi, bicaranya sedikit kasar, sehingga tak sadar bahwa ucapannya setengah membentak kepada Clara. Aku tidak tahu. Tadi pas aku baru masuk, aku melihat Steven tengah membentur-benturkan kepalanya ke tembok. Dan setelah itu..." Clara pun kembali menangis. Andre melihat di sekelilingnya. Lelaki itu seperti tengah mencari seseorang. "Sebentar, di mana dia? Kok tiba-tiba menghilang?" Siapa yang kau maksud?" ucap Clara. Walau sebenarnya dirinya takut melihat sikap pria emosional yang ada di depannya itu. "Iya dia, gadis yang kau bawa tadi, kemana dia sekarang?" Andre mulai celingukan mencarinya. "Sial, dia pasti sudah kabur. Awas saja jika memang dia yang menjadi penyebab Steven seperti ini." Andre mengepalkan tangannya, lalu mengempaskan pukulan itu ke tembok. Dirinya menganggap bahwa wanita itu adalah dalang di balik semua ini. Yang tanpa dia sadari, wanita itu adalah jelmaan dari kekasih Steven yang tubuhnya dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab guna menambah pundi-pundi kekayaan. Kemudian Clara dengan sigap memeriksa tubuh Steven, kemudian membalut luka di keningnya menggunakan perban. Tangisannya juga masih mengalir membasahi pipinya. Namun semua hal itu tidak membuatnya gentar untuk selalu menjaga Steven sebagaimana kedua orang tuanya telah menitipkan putranya itu padanya. "Suhu tubuhnya kembali tidak stabil. Jika kau mau membantuku, tolong ambilkan seember air beserta kompresanya," pinta Clara pada Andre. Lelaki berbadan tegap itu hanya mengangguk tanpa menjawab. Dirinya lalu pergi mengambilkan barang yang diminta oleh Clara. Sementara itu di tempat lain,
Eva terkejut ketika kunti peliharaannya itu sudah tidak ada di kamarnya, dan kamarnya pun dalam keadaan tidak terkunci. Wanita parubaya itu mengambil gawainya, sepertinya hendak menelpon seseorang. "Norman, Parno, cepat kalian ke rumah sekarang." Rupanya Eva sedang menyuruh anak buahnya untuk secepatnya datang ke kediamannya. Entah apa yang hendak dilakukannya setelah ini. Sementara itu, "Maaf Pak, Bu, kita sudah sampai." Nampak taksi berwarna biru berhenti tepat di halaman rumah sakit. 2 orang penumpang terlihat turun dari kendaraan tersebut. Ada seorang ibu yang mengenakan pakaian layaknya penduduk desa. Dengan di sebelahnya berdiri satu pria sepuh mengenakan pakaian Jawi, lengkap menggunakan belangkon dan memegangi tongkat panjang sebagai alat bantunya berjalan. Mereka seperti tengah memeriksa kembali tulisan di kertas yang ada pada genggaman tangan ibu itu. "Benar kok Pak, ini tempatnya. Alamatnya juga sama, Rumah Sakit Pelipur Lara." Perempuan itu sambil mendongakkan kepalanya ke atas, menatap tulisan yang ada di tugu bawah atap rumah sakit tersebut. "Ya sudah, ayo bawa aku masuk. Hatiku merasa gelisah sekali." Suara sang kakek terdengar sangat serak. Ibu itu menuntunnya berjalan. Mereka lalu melangkah memasuki rumah sakit untuk mencari seseorang. Satu suster cantik menatap ke arah mereka. Dia lalu menghampiri ibu beserta kakek itu, berniat untuk membantunya. "Maaf ibu, mungkin apa perlu ada yang saya bantu?" Ucap suster itu dengan sangat lembut, karena dirinya melihat mereka bingung celingukan seperti tengah mencari sesuatu. "Iya mbak, saya di sini untuk menemui anak saya, dan yang ada di sebelah saya ini adalah eyangnya. Panggil saja Eyang Rekso Jagat," jelasnya pada suster itu. "Anak saya sudah hampir 4 bulan tidak mengabari saya, dan terakhir komunikasi dengan saya yaitu pas dirinya katanya diterima kerja di rumah sakit ini." Sambil memberikan secari kertas bertuliskan alamat itu padanya. Suster cantik itu lalu mengamati tulisan di secari kertas putih itu. "Iya benar, ini nama rumah sakitnya. Kalau saya boleh tahu, siapa ya nama anak ibu yang bekerja di sini?" tanya suster itu. Tubuhnya sedikit menunduk mengimbangi posisinya berdiri. "Dia juga perawat mbak, sama seperti Mbak E. Badannya putih, rambutnya lurus ikal, panjangnya sepinggang, dan namanya Agatha. Apa mbak kenal?" "Oh, suster Agatha maksudnya." Mendengar ucapan yang keluar dari mulut suster itu, raut wajah mereka nampak sumringah. Ibu itu menganggukkan kepalanya. "Dulu saya suster baru di sini. Kalau suster Agatha saya tahu, cuma nggak sebegitu akrab saja bu. Tapi maaf bu, suster Agatha sudah lama tidak masuk bekerja," jelas suster itu. Raut bahagia seakan menghilang dari wajah mereka. Ibu beserta kakek itu berpegang dada, membuang napas dalam-dalam. Jauh-jauh mereka datang dari desa ke kota untuk menemui putrinya yang tidak kunjung memberi kabar. Namun berita yang diterima malah lebih membuat mereka terkejut. Eyang Rekso hampir saja terjatuh. Hati-hati Yang." Untung saja suster itu berhasil menangkap tubuhnya yang rapuh, yang kemudian dibantu ibu itu untuk mendudukannya di sofa. Perawat cantik itu setengah berlari mengambilkan minuman untuknya. "Ini bu, diminumkan dulu," sambil memberikan segelas air. "Sebetulnya ada beberapa orang yang pernah dekat dengan putri ibu. Kalau berkenan, saya bisa mengantarkan ibu ke sana," ucap suster cantik itu. "Boleh mbak, ayo." "Tunggu, aku juga ikut." Saat mereka berdua akan melangkah, Eyang Rekso memaksakan diri untuk ikut bersama mereka, padahal keadaannya saat ini sangat lemah. Mereka lalu membantu menuntun Eyang Rekso untuk berjalan dan menemui seseorang yang dimaksudnya. Suster cantik itu mengarahkan mereka ke arah di mana Steven tengah dirawat di ruangan itu. "Permisi, maaf mengganggu waktunya dok. Ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda," ucap suster itu kepada semua yang ada di ruangan itu. "Mari Eyang, mari bu, silakan masuk." Dia mempersilahkan mereka masuk ke dalam. Andre pun menghampiri mereka. "Bertemu denganku?"
Tanyanya pada perawat itu. Suster itu lalu mengangguk kemudian berpamitan untuk pergi karena harus menyelesaikan pekerjaannya kembali. Mata Eyang Rekso mengamati setiap sudut ruangan itu. Kemudian pandangannya berganti pada Stephen yang tengah tergeletak tidak berdaya di ranjang. Dengan langkah sedikit terseok, Eyang Rekso berjalan menghampiri Stephen. Clara pun bangkit dari duduknya dan menggeser posisinya. Eyang Rekso kemudian menggenggam tangan Stephen. Kedua matanya mulai tertutup. Sesekali sesepuh itu mengangguk paham. Sepertinya beliau tahu jika ada sesuatu yang terjadi di ruangan tersebut. Sesuatu yang ada hubungannya dengan pria yang masih tergeletak itu dan juga cucunya, yakni Agatha. Lalu apakah sebenarnya yang Eyang Rekso dapatkan dari penglihatan mata batinnya itu? Clara agak merasa aneh atas kedatangan dua orang yang mengaku ada keperluan mendadak dengan si Andre. Keningnya mengkerut ketika seorang kakek itu sedang meraba-raba tubuh Stephen sambil memejamkan matanya. Apa yang sebenarnya tengah dilakukan olehnya? Clara pun kemudian berjalan menghampiri Andre untuk mencari tahu tentang sesuatu. Ikut aku sebentar. Clara menarik tangan Andre dan mengajaknya menjauh dari jangkauan mereka. Andre bingung mengapa gadis itu tiba-tiba menyeretnya keluar dari ruangan itu. Apa yang kau lakukan? Dia sedikit membentaknya. Clara mengatupkan satu jari ke mulutnya. Diam, bicaralah pelan-pelan. Siapa mereka dan apa tujuan mereka kemari? Tanya gadis itu padanya. Ya aku gak tahu, itu juga bukan urusanmu kan? Saut Andre yang nyolot. Iya aku paham, tapi lihatlah. Apa yang tengah kakek tua itu lakukan pada Stephen? Aku hanya takut jika mereka berniat macam-macam padanya. Beberapa minggu yang lalu, apa kau tahu, pasien Stephen ada yang menghilang dari rumah sakit ini. Dia dalam keadaan hamil, tapi saat aku dan Stephen menemukannya, keadaannya sangat memilukan. Dan tiba-tiba saja perutnya yang membesar itu sudah dalam keadaan normal. Kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada wanita itu. Kejadian itu sangat membuatnya terguncang, dan pada saat suaminya menanyakan di mana bayinya, dirinya malah menangis histeris seperti orang gila. Pikirkan, apa semua itu wajar? Tuduhanku beralasan, Dre. Aku takut jika mereka ada niat macam-macam dengan Stephen. Clara menjelaskan panjang lebar kepada lelaki yang berhadapan dengannya itu. Gadis itu kini tengah mencengkeram baju Andre. Apa? Tapi mengapa kalian berdua tidak memberitahuku sebelumnya tentang kejadian itu? Andre sangat syok mendengar pernyataan yang keluar dari mulut Clara. Kami sungguh tidak ada waktu untuk menceritakannya. Dan pada saat kami akan mengungkap siapa dalang di balik semua ini, Stephen malah mengalami kecelakaan, ujar Clara lagi. Jadi, maksudmu, apakah kecelakaan yang menimpa Stephen sudah direncanakan? Andre berpegang dagu, raut wajahnya serius menyimak semua yang Clara katakan. Aku masih belum tahu pasti soal itu, tapi bisa jadi juga semua itu atas rekayasa seseorang kan? Clara mencoba meyakinkan ucapannya sendiri. Saat mereka belum selesai berbincang, seorang ibu yang datang bersama kakek tua tadi tiba-tiba muncul dan menghampiri mereka. Duk, Le, tidak baik berprasangka buruk kepada seseorang. Dia menepuk pundak keduanya. Mereka pun menjadi terperanjat. Astaga bu, mengagetkan kami saja, celetuk Clara. Mereka saling pandang. Andre dan Clara merasa tak enak karena sudah menuduhnya macam-macam tanpa adanya bukti apapun yang memberatkan mereka. Mari masuk, biar saya jelaskan semuanya di dalam, ajaknya kepada mereka berdua. Ibu itu menggandeng tangan keduanya menuju ranjang Stephen. Ini adalah Eyang Rekso. Beliau adalah bapak saya, sekaligus kakek dari Agatha. Dan saya adalah ibunya, tuturnya pada mereka. Mendengar hal itu, Andre menjadi tercengang. Rupanya mereka adalah keluarga dari Agatha. Waduh, apa mereka kesini karena ingin bertemu dengan Agatha? Andre menggigit ujung jempolnya. Batinnya berbicara, bagaimana reaksi mereka jika mengetahui bahwa putrinya itu sudah berbulan-bulan menghilang tanpa kabar. Wajah Andre seketika menjadi pucat, dahinya penuh dengan peluh. Dia tak tahu akan memberi jawaban apa jika nantinya mereka sampai menanyakan keberadaan Agatha. Melihat Andre yang nampak gusar,
Eyang Rekso seraya menganggukkan kepalanya. Beliau agaknya sudah tahu isi dari kepala Andre dengan menerawang dari gelagatnya yang aneh. Setelah membaca apa yang terjadi dengan keadaan Steven, Eyang Rekso sadar bahwa cucunya itu sebenarnya sudah meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Namun beliau tidak mau mengungkapkan hal itu kepada mereka, yang nantinya malah akan menimbulkan konflik berkepanjangan dan membuat hati mereka menjadi terguncang atas kepergiannya. Eyang Rekso mencoba mengimbangi apa yang akan dilakukan selanjutnya oleh arwah gentayangan jelmaan dari cucunya itu. Clara masih berdiam diri di tempat. Dirinya sama sekali tidak mengenal mereka, apalagi gadis yang bernama Agatha itu. Steven dan Andre juga tak pernah membicarakan gadis itu sebelumnya. Ini yang membuat dirinya penasaran. Ada apa hubungan antara mereka dengan gadis itu? Dan nampaknya bicara mereka serius sekali. Dalam hatinya dia mulai meracau. Ibu dari Agatha memulai pembicaraan lagi. Apakah dokter tahu di mana keberadaan Agatha saat ini? Sebab suster yang tadi mengantarkan saya sempat bilang bahwa Agatha sudah lama tidak masuk bekerja. Apakah betul begitu? Tanyanya pada mereka berdua. Clara hanya mengangkat bahu, sedangkan Andre terlihat cemas mencari jawaban yang tepat untuk menjawab pertanyaan mereka. Nak, tolong jawab. Ibu itu menepuk pundak Andre. Setelah sekian menit, lelaki itu hanya nampak berdiam diri tanpa jawaban. Iya bu, tapi saya tidak tahu Agatha di mana. Mungkin dia yang tahu. Tapi dia juga tidak mungkin memberi jawaban atas pertanyaan ibu saat ini. Lihat saja kondisinya, sangat memprihatinkan bukan? Andre memainkan sandiwaranya. Dengan tiba-tiba dia mengusap matanya, seakan air matanya itu sudah membasahi pipinya. Semua itu berdalih untuk menutupi hal tentang menghilangnya Agatha. Clara menyenggol lengan Andre sambil membisikkan sesuatu di telinganya. Kau bicara apa? Jangan ngawur. Bahkan mungkin Steven tidak kenal siapa gadis itu, ucapnya lirih agar tak terdengar oleh mereka. Diamlah, apa kau tidak tahu kalau aku ini sedang panik? Jadi jangan ikut-ikutan nimbrung dulu, omelnya pada Clara. Melihat tingkah laku Clara dan Andre, Eyang Rekso hanya tersenyum. Kakek dari Agatha itu tak mau turut campur dalam urusan mereka, walau sebenarnya dirinya itu sudah mengetahui atas kematian tidak wajar yang menimpa cucu kandungnya itu. Eyang Rekso hanya berharap pria yang tergeletak di ranjang itu segera siuman, agar dirinya bisa segera mengungkap di manakah kiranya jasad Agatha yang belum ditemukan itu. Ibu itu beralih posisi menghampiri Eyang Rekso. Bagaimana ini pak? Terpaksa kita harus menunggu pria ini pulih. Pandangannya menatap sayu Steven yang masih tidak sadarkan diri. Eyang Rekso mengelus punggung anaknya. Sudah, tidak apa-apa. Nanti pasti Gusti Allah akan menunjukkan jalan pada kita. Ayo kita keluar, biarkan pemuda itu beristirahat. Mereka berdua lalu berjalan keluar meninggalkan ruangan Steven. Jika kau tak keberatan, apa aku boleh menanyakan sesuatu? Ucap Clara pada Andre setelah kepergian si kakek dan ibu tadi. Lelaki itu melirik ke arahnya, kemudian berjalan mendekatinya. Iya, katakan saja apa yang ingin kau ketahui. Siapa itu gadis yang bernama... siapa tadi? Aku lupa. Clara mencoba mengingat nama itu. Agatha. Iya, itu maksudku. Andre membuang napas sebelum menceritakan semua itu kepada Clara. Apa kau benar ingin tahu? Ucap Andre meyakinkannya kembali. Gadis itu mengangguk penuh semangat. Kini Andre akan menjawab rasa penasaran yang dirinya pendam sedari tadi. Dia seorang suster di rumah sakit ini. Cantik, baik, kulitnya putih, rambutnya panjang, dan... Langsung pada intinya saja bisa gak sih? Tiba-tiba Clara memotong kata-kata Andre. Loh, kok jadi sewot gitu? Kenapa? Merasa kesaing ya? Andre tersenyum mengejek kepada si Clara. Mendengar kalimat itu, Clara menjadi salah tingkah. Harusnya dia bisa menjaga sikapnya. Lagi pula dirinya juga tidak mengenal siapakah Agatha itu. Ya bukan gitu juga. Ya udah lanjutin aja yang tadi, kelit Clara. Dirinya menyuruh Andre untuk melanjutkan ucapannya yang sempat terpotong olehnya.
Kemudian posisi Andre berpindah tepat di belakang tubuh Clara. Lelaki itu lalu menyadarkan dagunya ke pundaknya. Mulutnya kini berjarak 2 cm dari telinga gadis itu. "Agatha adalah kekasih Stephen," bisiknya pada Clara. Entah Andre memang sengaja atau apa, namun perkataannya itu sungguh membuat Clara terkejut. Gadis itu langsung bangkit dari duduknya dan menatap dalam-dalam mata Andre. "Apa kau sedang bercanda?" Dahinya mengernyit, sempat dia mengira bahwa yang diucapkan Andre hanyalah sebuah lelucon. Clara berpikir bahwa lelaki itu saat ini sedang berusaha membuatnya cemburu. "Apa maksudmu? Kau kira aku bercanda? Iya, atau jangan-jangan?" Dirinya sempat membuat Clara tersudut. "Kalau kau tak percaya padaku, kau bisa menanyakan hal itu kepada Stephen saat dia sudah siuman," ucap Andre padanya. Dia meninggalkan Clara dan beralih menuju ranjang Stephen untuk memeriksa keadaannya. Panasnya sudah turun. Saat Stephen sadar, jangan lupa untuk memberikan dia obat. "Aku permisi dulu, mau menangani pasien yang lain." Setelah memeriksa temannya, Andre pun berpamitan kepada Clara untuk meninggalkan ruangan itu. Gadis itu tetap diam, tidak berkutik. Dirinya masih memikirkan pernyataan yang Andre berikan padanya mengenai hubungan antara Stephen, pria yang sangat dicintainya, dengan gadis yang bernama Agatha. Apakah semua itu benar bahwa Stephen sudah memiliki belahan jiwa lain dalam hatinya? Tapi kenapa dia tidak pernah menceritakan hal itu kepadaku? Belum sempat dirinya berpikir dengan jernih karena terngiang oleh ucapan yang Andre lontarkan tadi. Tiba-tiba pendengaran Clara menangkap seseorang yang tengah berbicara rintih dalam alam bawah sadarnya. "Agatha, jangan tinggalkan aku. Agatha." Clara menengok ke arah Stephen dengan mata yang masih terpejam dan keadaan setengah sadar. Mulut Stephen bergeming mengucapkan satu nama yang terlintas, yaitu Agatha. Gadis itu menutup wajahnya, matanya kembali sembab, kepalanya bergeleng saat pria yang dicintainya menyebutkan nama wanita lain. "Steve." Clara mundur beberapa jengkal hingga tubuh belakangnya menatap dinding ruangan. Apa yang diucapkan oleh Andre ternyata memang benar. Stephen memiliki pujaan hati lain tanpa sepengetahuannya. Dirinya kecewa mengapa sebelum terjadi kecelakaan, Stephen malah tidak menceritakan apa-apa soal gadis itu kepadanya. Clara menganggap bahwa selama ini Stephen masih sendiri, sehingga dia berpikir bahwa mungkin di lain kesempatan dirinya akan mengungkap seluruh isi hatinya itu padanya. Namun nyatanya tidak, semua harapannya telah hancur bersamaan dengan kehadiran gadis itu dalam hidupnya. Dan perkataan mamanya malam itu kini kembali menjadi kenyataan. Hanya dirinya seoranglah yang telah menyerahkan segenap hatinya pada pria yang tergeletak itu, yang tanpa dia sadari, lelaki yang dia cintai tak ada niat sedikit pun untuk membalas perasaannya. Dia rela meninggalkan semuanya, pendidikannya, kemewahannya, negaranya, dan berpindah di mana pria yang dicintainya saat ini tinggal. Bahkan dia sudah menentang mamanya sendiri hanya demi untuk membelanya. Di saat Stephen terluka, hatinya juga turut merasakannya. Saat dirinya ada masalah, dia akan maju dan menjadi orang pertama untuk selalu memberikan dukungan dalam hidupnya. Dia juga rela mengemis dan melamar pekerjaan di tempat yang sama agar bisa selalu menatapnya setiap waktu. Impiannya, cita-citanya, harapan terbesarnya, semuanya rela dia sisihkan hanya untuk mengejar dan mendapatkan hati seorang Stephen. Gadis itu meringkuk, meluapkan segala emosinya dalam tangisan. Apa aku yang terlalu bodoh sampai-sampai tidak bisa melihat cinta di matamu untuk orang lain? Sepenuhnya akan kuserahkan segalanya, kutinggalkan semuanya, dan aku rela menukar nyawaku hanya untuk kebahagiaanmu. Tak kusangka cintaku untukmu semakin membuatku tidak waras. Tatkala dia bersandar pada dinding, meratapi cintanya yang bertepuk sebelah tangan, matanya yang indah kini telah sembab akibat genangan air yang memenuhi kelopaknya. Clara kemudian bangkit dan menghampiri ranjang Stephen. Dipandanginya wajah pria yang sedari dulu telah membuatnya tergila-gila itu. Jemarinya membelai lembut dari ujung rambut hingga ke pipi. Tetesan air matanya perlahan jatuh membasahi wajah lelaki yang pernah singgah di hatinya. Maafkan aku, Steve. Maaf jika aku menjadi orang ketiga dalam hubungan kalian. Cepatlah sadar, Steve. Setelah ini, aku berjanji akan meninggalkanmu untuk selamanya.
Ketika Clara berbalik untuk berlalu dari sana, tangannya tiba-tiba diraih oleh Stephen. Gadis itu menengok, melihat bahwa pria itu telah kembali sadar diri. Matanya terbuka lebar dan melihat teman masa kecilnya yang sekarang ada di hadapannya itu tengah dalam keadaan menangis. Dia bisa melihat dari kedua matanya yang sudah sembab, kelopak atasnya membesar dan membuat netranya itu menjadi sipit. "Ra, kau habis menangis?" tanyanya pada gadis itu. Clara langsung mencoba untuk menahan perasaan kecewa yang saat ini telah membelenggu jiwa. Bibirnya mencoba untuk tersenyum walaupun dengan keadaan terpaksa. "Enggak, aku senang karena kamu sudah sadar. Dan ini adalah tangisan haru," tuturnya yang mencari alasan di balik sakit hatinya itu. Clara lalu duduk di samping ranjang Stephen. "Oh iya, apa kau ingat? Kau tadi sempat membentur-benturkan kepalamu ke tembok sampai berdarah." Clara mencoba mengalihkan suasana hatinya. Stephen mengingatnya kembali. Setelah itu, dia langsung terduduk. Mulutnya seakan terkunci ketika hendak mengatakan semuanya pada Clara. Apa kau ingat sesuatu? Apakah kata pertama yang kau ucapkan adalah Agatha?" Gadis itu menimpali dengan netra yang berkaca-kaca, membuat lelaki yang berada di depannya itu menjadi terperangah kaget. "Iya, katakan padaku, di mana kamu menemukan wanita itu sebelumnya?" ucap Stephen mengguncang tubuh Clara. Clara sungguh tidak mengerti dengan perkataannya. Jangankan untuk bertanya, lelaki itu bahkan juga tidak melihat bibirnya yang bergetar saat mengucapkan nama perempuan lain di hadapan si Clara. Apa yang kau katakan? Aku membahas tentang dirinya, tentang hubungannya denganmu yang tak pernah kau ceritakan padaku sejak awal." Terjadilah perdebatan kecil antara Clara dan Stephen. "Iya, aku tahu aku salah, dan aku minta maaf untuk itu. Tapi jawablah dulu pertanyaanku, di mana kamu menemukan wanita itu sebelumnya?" Stephen masih tetap pada soal yang sama. "Apa yang kau maksud? Kau menanyakan pria wanita aneh yang datang bersamaku pagi tadi?" Clara meyakinkan. "Stop, jangan sebut dia wanita aneh. Sungguh, aku benar-benar tidak menyukai hal itu." Tanpa sadar, bentakan kecil itu sangat membuat hati Clara terluka. Kedua kelopak matanya mulai menitikkan air mata. "Steve, apa kau sadar dengan apa yang kamu ucapkan barusan? Sungguh, aku tak pernah mengharap ini darimu. Tega-teganya kau membentakku hanya demi membela wanita yang sama sekali belum pernah kau kenal sebelumnya." Gadis itu sudah tak sungkan lagi untuk meluapkan emosinya itu di hadapan Stephen. "Aku bukan membentak, Ra." Stephen mencoba bangkit perlahan dari duduknya dan berusaha untuk menenangkan si Clara. Dirinya kini meraih tubuhnya dan membawanya ke dalam pelukannya. "Maafkan aku jika perkataanku tadi terkesan membentakmu," ujarnya sembari mengelus kepala gadis itu. Sejenak dia melepas dekapannya dan membawa wajah itu untuk berhadapan langsung dengannya. Kedua tangannya mendarat pada pipi Clara. "Aku tanya sekali lagi ya, di mana kamu menemukan wanita yang datang bersamamu tadi?" Kali ini suara Stephen berbicara sangat lembut. "Sudah kubilang, aku menemukannya di kamar mamaku," ungkapnya sambil melepaskan tangan Stephen dari pipinya. Kini dua tangan itu mengepal, darahnya seketika mendidih. Wanita yang berbulan-bulan dicarinya itu ternyata telah menjadi tawanan perempuan yang tak lain adalah ibu dari temannya sendiri. Ia kemudian menghantamkan pukulannya ke tembok dan tonjokan itu nyaris saja mengenai wajah Clara. Apa yang kau lakukan ini, Steve? Lihat tanganmu ini." Clara segera berlari mengambil perban untuk membalut tangan Stephen yang berdarah. "Sini tanganmu." Saat akan membalutkan perban itu, Stephen malah mendorongnya hingga tubuh Clara terhempas ke ranjang. Sontak saja, gadis itu kaget dengan perlakuan teman masa kecilnya itu. Tadi dirinya membentaknya dan sekarang dia malah mendorongnya. "Apa salahku padamu?" "Kamu memang tak salah, tapi mamamu lah yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada kekasihku saat ini," sentaknya pada Clara. "Mama, mengapa harus mamaku? Menghilangnya kekasihmu itu bukanlah salah mamaku, Steve." Clara mencoba membela orang tuanya. "Mamamu lah dalang di balik semua ini. Wanita yang kau bawa tadi adalah kekasihku." Stephen semakin ditekan oleh emosinya. Apa? Jadi maksudmu
Mereka adalah satu orang yang sama. Clara terkejut mendengar pernyataan dari Stephen. Tapi untuk apa mamaku melakukan itu, Steve? Stephen menyunggingkan bibirnya. Tak kusangka, bahkan setelah semua ini, kau masih tetap saja membela mamamu. Atau jangan-jangan kalian berdua memang sengaja telah menyusun rencana untuk menghabisinya. Stephen memandang sinis ke arah Clara. Kini dirinya mencurigai orang yang salah karena emosi yang tidak terkontrol dalam jiwanya. Steve, jaga bicaramu. Clara bangkit dan menghampiri Stephen. Sontak sebuah tamparan seketika mendarat pada pipinya. Aku tak mengharapkan ini darimu, Steve. Sudah cukup. Gadis itu menangis sesenggukan. Ucapan Stephen sungguh melukai hatinya. Kata-katanya yang tajam seperti anak panah seakan telah menusuk jantungnya. Mungkin kau tak tahu dan tidak ingin mau tahu tentang perasaan yang kurasakan selama ini. Sejak dulu aku sangat mencintaimu. Sifatmu, kepribadianmu, wajahmu, dan semua yang ada pada dirimu. Hingga tanpa sadar benih cinta telah tumbuh dalam hati ini. Bertahun-tahun semenjak kepergianku ke Kanada, aku selalu membawa namamu di setiap hembusan napasku. Sampai akhirnya aku kembali dan memutuskan untuk menetap selamanya di sini. Semua itu kulakukan hanya untukmu, Steve. Dan setelah aku tahu kau memiliki wanita idaman lain, hatiku hancur, Steve. Petir seakan telah menyambar dadaku. Andai kau menceritakan semua ini sebelumnya padaku, tak mungkin lagi aku berani untuk mendekatimu sampai saat ini. Mungkin memang aku saja yang terlalu bodoh. Obsesiku pada dirimu seakan membuatku untuk menjadikanmu milikku untuk selamanya. Katakan, Steve, apa aku telah mencintai orang yang salah? Dan setelah meluapkan seluruh isi hatinya, Clara kembali menatap raut wajah Stephen dengan netra yang sendu. Lelaki di depannya itu menjadi terpaku setelah mengetahui semuanya. Bisa dilihat dari pancaran binar matanya bahwa ucapan gadis itu tulus. Dia sama sekali tidak ada sangkut pautnya atas tindakan yang telah diperbuat oleh mamanya. Aku terlalu kasar padanya tadi, ungkap Stephen dalam hatinya. Sesak rasanya dada ini jika aku terus di sini. Clara berucap dengan membelakanginya. Rasanya gadis itu sudah tak ingin melihat wajahnya lagi. Ucapan Stephen terlalu menyakiti hatinya. Dia bingung harus bagaimana lagi caranya menunjukkan pada lelaki itu bahwa dirinya sungguh tidak mengetahui sama sekali tentang keberadaan kekasihnya. Apalagi soal bahasan mamanya yang ternyata telah menyekapnya selama berbulan-bulan. Padahal dirinya baru saja bertemu dengan wanita itu pagi tadi, dan kepindahannya dari Kanada ke Indonesia juga belum genap 2 bulan. Lalu bagaimana bisa pria itu dengan gampangnya menuduh orang tanpa alasan? Lebih baik aku pergi dari sini, toh kehadiranku juga gak ada gunanya untukmu. Clara beranjak melangkahkan kakinya untuk meninggalkan ruangan itu. Tunggu, Ra. Stephen malah memegang tangannya. Namun secepat kilat, Clara menyingkirkan tangan lelaki itu darinya. Dia menyunggingkan bibir, namun tidak dengan tatapannya. Sorot mata itu nampak berkaca-kaca ketika menatap wajah orang yang tak pernah mencintainya. Apalagi yang kau mau? Apa kau belum puas setelah membentak dan menuduhku? Lelaki itu hanya menunduk. Dirinya menerima semua kemarahan yang diluapkan Clara padanya. Karena Stephen sadar apa yang diucapkannya tadi memang terkesan memojokkannya. Harusnya dirinya tidak begitu. Jika saja dia bisa mengontrol emosinya, maka perkataannya itu takkan mungkin terlontar begitu saja dari mulutnya. Dia kemudian menggandeng tangan Clara, lalu mengajaknya untuk berbincang di ranjang hospital. Luapkanlah semua kekesalanmu itu padaku. Aku sadar atas apa yang kulakukan padamu tadi, dan aku pantas menerima itu semua, tutur lelaki itu pada Clara. Dan langsung saja gadis itu mengempaskan pukulannya ke dada Stephen. Dirinya sudah tak peduli lagi walaupun lelaki yang ada di depannya itu baru saja tersadar dari kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya. Clara pun kemudian memukuli Stephen dengan tangannya. Terus Ra, lakukanlah sampai kau merasa puas. Pria itu hanya pasrah ketika dipukuli. Namun belum selesai perdebatan di antara mereka, Eyang Reksau dan ibunya Agatha memutuskan untuk masuk ke dalam ruangan. Mereka langsung menghampiri Stephen dan Clara untuk menanyakan langsung keberadaan Agatha. Melihat ada seseorang yang tiba-tiba saja masuk,
Terpaksa mau tak mau mereka harus menyudahi pertengkaran tersebut. Clara langsung menghentikan perbuatannya dan memilih untuk bergeser memberikan tempat supaya ibu dan kakak itu bisa mengobrol dengan Stephen sambil duduk santai. Stephen memandangi mereka. Dua orang tersebut masih nampak asing baginya karena dirinya belum pernah sama sekali sebelumnya bertemu dengan mereka. Kemudian tatapan Stephen beralih pada Clara. "Steve, mereka adalah keluarga Agatha," ungkap gadis itu. Walau tak bisa dipungkiri, hatinya terasa sakit saat menyebutkan nama wanita yang kini telah mengisi lubuk hati Stephen. Sontak raut wajah Stephen nampak gembira setelah mengetahui bahwa mereka adalah keluarga dari kekasihnya. Dengan tangan terbuka, dia menyambutnya bersalaman sekaligus memberikan pelukan hangat kepada mereka. "Eyang, ini Stephen. Dia adalah calon suami cucuku." Saat Clara akan memperkenalkan Stephen pada mereka, Eyang Rekso memotong perkataannya. Rupanya beliau telah tahu bahwa lelaki yang akan dikenalkannya itu adalah calon suami dari cucunya sendiri. "Eyang, kok tahu? Padahal saya baru saja akan bilang begitu," ujar Clara. Eyang Rekso hanya tersenyum kecil. "Ah, betulkah Pak, bahwa lelaki ini adalah calon mantuku? Wah, ganteng sekali ya. Pintar sekali anak perawanku ini mencari pasangan," seru ibu itu sambil mencubit gemas pipi Stephen. "Oh iya nak, sekalian ibu mau minta tolong untuk diantarkan sekarang juga ke rumah kontrakan Agatha ya. Maklum, ibu ini sangat rindu dengannya. Sudah lama kita tidak bertemu sejak Agatha diterima bekerja di rumah sakit sebesar ini," ungkap ibunya Agatha. Matanya sembari meneliti sudut-sudut ruangan. Wajah Stephen seketika berubah. Dirinya sendiri masih belum bisa memastikan bahwa kekasihnya itu masih hidup ataukah memang sudah tiada. Terakhir kali sebelum dia tidak sadarkan diri, kala itu dirinya sedang menggenggam sebuah paku yang baru saja dicabutnya dari kepala kekasihnya itu. Namun paku itu tiba-tiba saja menghilang dari genggamannya di saat dirinya pingsan. Stephen lalu mencari paku besar itu. Dia membuka laci yang ada di sebelah ranjangnya, menilik di bawah kolong ranjangnya. Siapa tahu saja paku itu memang tidak sengaja terjatuh. Sementara mereka berdua nampak saling pandang melihat gelagat Stephen yang tengah mencari sesuatu, tapi tidak pada Eyang Rekso. Dia tahu apa yang hendak lelaki itu tunjukkan pada mereka. Untung saja saat Stephen dalam keadaan tidak sadarkan diri, beliau dengan cepat segera mengambil paku itu dari tangannya dan menyembunyikannya di dalam saku baju adat Jawa kuno yang dipakainya tersebut. "Loh, kok tidak ada sih?" Sudah lain tempat dia mencarinya, namun benda yang dia maksud masih tidak kunjung dia temukan. "Apa yang kamu cari, nak?" Ibu dari Agatha bertanya padanya. Stephen pun berdiri, lalu menoleh ke arahnya. Ketika dirinya hendak memberitahu apa yang dilihatnya sebelum dirinya tidak sadarkan diri, Eyang Rekso berdalih mengertipkan matanya 2 kali. Itu semata-mata adalah kode dari beliau supaya dirinya tidak menguak tabir tentang kematian Agatha saat ini juga. Karena Eyang Rekso harus bermeditasi terlebih dahulu dan berserah diri kepada Allah atas kejadian tragis yang menimpa cucunya itu. Bagaimana peristiwanya? Dan siapakah orang yang terlibat di dalamnya? Apa maksud tujuan mereka untuk melenyapkan? Dan yang paling terpenting, Eyang Rekso harus mengetahui siapakah seseorang yang telah menghidupkan kembali dengan menanam paku di kepalanya. Di usianya yang sudah renta, mata batin Eyang Rekso terkadang hanya bekerja seperlunya saja. Eyang Rekso hanya dapat melihat dari separuh peristiwa itu saja, tanpa mengetahui dengan jelas konflik dan persekongkolan siapa saja yang bersembunyi di balik kejadian tersebut. Beliau harus mencari seseorang yang mempunyai penglihatan lebih seperti dirinya dan menyatukan penglihatan mata batinnya itu untuk segera mengungkap misteri tentang jasa cucunya yang belum ditemukan. "Dok, Pak mau ngobrol dulu dengan pemuda ini, apakah boleh? Mau membicarakan sesuatu yang penting, tapi hanya berdua saja," ujarnya kepada putrinya. "Begitu ya Pak, njem pun Pak, kulo tak medal. Ayo nduk, metu sik." Perempuan itu lalu menggandeng tangan Clara dan membawanya untuk keluar dari ruangan tersebut karena Eyang Rekso hanya mau berbicara berdua dengan Stephen saja. Sambil berjalan, mata Clara masih melirik ke arah mereka. "Maaf Bu sebelumnya,
Mengapa kita disuruh keluar ya? Tanya Clara kepadanya. Kini mereka sudah berada di luar ruangan. Tak lupa perempuan itu menutup terlebih dahulu pintunya. Dia lalu mengajak gadis itu untuk duduk bersamanya. Ibu itu melontarkan senyum ke arahnya. Tidak tahu, Nduk. Eyang Rekso yang minta seperti itu, ucapnya sembari tangan itu mengelus lengan Clara. Kamu cantik, sama seperti anakku. Celetuknya yang kini berpindah mengelus rambut si Clara. Terima kasih, Bu. Gadis itu hanya tersenyum kecil. Sementara di dalam ruangan, Le, apa kamu mencari ini? Tanya Eyang Rekso. Dirinya memperlihatkan paku yang berada di tangannya. Semua itu membuat Stephen terkejut. Dia lalu mengambil paku itu kembali. Iya benar. Eyang mendapatkan paku ini dari mana? Mata Stephen menatap paku yang kini telah berpindah tangan di genggamannya. Eyang menyuruh mereka pergi agar mereka tidak tahu dulu tentang wujud cucuku yang sebenarnya, tuturnya pada Stephen. Jadi, maksud Eyang? Netra Stephen mulai berkaca-kaca. Iya, seperti yang telah kamu lihat sebelumnya. Justru Eyang mau mengucapkan terima kasih kepada kamu, Nak. Ungkap beliau. Terima kasih. Untuk apa, Yang? Tanya lelaki itu yang masih tak paham dengan perkataannya. Karena kamu telah berhasil mencabut paku itu dan melepaskan cucuku dari jeratan yang telah diperbuat oleh manusia-manusia biadab seperti mereka, ucap Eyang Rekso sembari memukulkan tongkatnya ke lantai. Manusia biadab? Katakan Eyang, siapa mereka? Siapa kiranya yang telah membunuh calon istriku itu? Mata Stephen melotot ke arah depan, membayangkan kematian Agatha yang terjadi tepat di hadapannya. Tangannya kini kembali mengepal, napasnya memburu. Ingin rasanya dirinya membantai habis dan membalaskan dendam atas kematian kekasihnya itu. Eyang masih belum tahu, Le. Di usia Eyang yang sudah bertambah tua, mata batin Eyang hanya bekerja di saat-saat tertentu saja. Maka dari itu, Eyang membutuhkan bantuan dari seseorang yang mempunyai penglihatan lebih seperti Eyang untuk menyatukan kekuatan mata batin yang kami miliki ini, jelasnya kepada Stephen. Mendengar hal itu, Stephen kembali berpikir dan mencerna semua kata-kata yang terucap dari mulut beliau. Seseorang yang mempunyai penglihatan lebih. Iya, Zara. Dengan bantuan anak itu, aku bisa tahu siapa saja yang terlibat dalam kasus yang menewaskan Agatha. Batin Stephen berucap demikian. Setelah memutuskan, Stephen berniat untuk mengajak Eyang Rekso bertemu langsung dengan Zara, gadis kecil yang mempunyai penglihatan lebih yang sama seperti kekuatan beliau, lelaki yang masih berstatus menjadi kekasih Agatha itu. Segera untuk mengganti baju rawatnya dengan pakaian yang biasa dia kenakan setiap harinya. Mereka lalu keluar untuk memperbincangkan hal ini kepada Ibu Agatha dan juga Clara. Mari semuanya ikut saya. Ra, pinjam kunci mobilmu ya, tapi biar aku aja yang nyetir, ucap Stephen. Jangan, kamu kan baru sembuh, biar aku aja, celetuk gadis itu padanya. Baiklah, akhirnya demi keselamatan bersama, Stephen pun menuruti saran dari Clara. Keempat orang itu kemudian berjalan menuju lobi rumah sakit, sedangkan Clara melangkah menuju parkiran untuk mengambil kendaraannya. Mari semuanya masuk, teriak Clara dari dalam mobilnya. Stephen membantu Eyang Rekso berjalan menuju mobil, sedangkan ibu dari Agatha beranjak membukakan pintu belakang mobil tersebut. Setelahnya Stephen berlari menuju bagian samping mobil dan duduk di kursi depan bersama dengan Clara. Maaf ya, Ra, gara-gara aku hari ini kamu harus jadi sopir, ucap Stephen. Clara hanya melirik sinis ke arahnya. Kamu masih marah soal yang tadi? Tanya lelaki itu kembali. Gadis itu hanya menggeleng, kemudian menarik gigi mobil dan menginjak gasnya. Kini kendaraan mereka pun melaju ke arah gerbang luar yang menjerumus pada jalan raya. Ra, nanti kamu turun ke apartemenku aja ya. Loh, kenapa? Clara mengerutkan keningnya, sesekali melirik ke arah Stephen lalu kembali lagi fokus pada setir kemudinya. Iya gak apa-apa, Ra. Biarkan ibu ini istirahat di sana.
Sekalian minta tolong sama kamu untuk menemaninya sebentar. Gak masalah kan? Tutur lelaki itu. Ya gak apa-apa sih, cuman kamu mau kemana? Timbal Clara. Aku masih ada urusan sebentar dengan Eyang. Setelah Stephen berucap itu, Clara tak berani untuk menanyakan sesuatu lagi kepadanya. Dia merasa tak enak jika turut campur dalam urusan mereka. Gadis itu juga beranggapan mungkin saja ini soal kekasih Stephen yang hilang itu. Makanya dia tak terlalu mengambil pusing tentang hal semacam itu, karena semua itu bukan merupakan ranahnya. Lagi pula dirinya juga tak mengenal siapakah Agatha itu sebenarnya. Dia harus bisa mengesampingkan egonya dan tak mencampur adukan rasa kecemburuannya yang tidak jelas itu kepada Stephen. Kali ini dia harus sadar diri bahwa lelaki yang dicintainya itu sudah menjadi milik wanita lain. Dia juga harus berusaha menghapus perasaan yang pernah singgah di hatinya itu untuk selama-lamanya. Berat rasanya melupakan cinta pertamanya itu untuk saat ini. Namun semua itu memang harus dia lakukan agar tak terus-menerus disebut-sebut menjadi pengganggu di dalam hubungan orang lain. Yang tanpa dia ketahui bahwa kekasih Stephen itu sudah dahulu meninggalkannya dengan kematian yang tidak wajar yang kala itu menimpanya. Waktu setengah jam yang mereka tempuh kini telah mengantarkannya pada apartemen elit milik Stephen. Seorang bapak-bapak menggunakan seragam hitam putih dengan logo di samping lengannya yang bertuliskan security segera mungkin membukakan gerbang berwarna hitam untuk mobil yang baru saja melintas di pos mereka. "Pak dokter, tumben masih sore sudah pulang?" tanya pria yang sudah berumur itu kepada Stephen. Iya pak, ini lo ada tamu spesial," ujarnya sembari melemparkan senyum. Gadis yang mengemudikan mobil itu juga ikut menorehkan senyum ramah kepadanya. Setelahnya, Clara dan juga ibu itu turun dari mobil beserta Stephen, sedangkan Eyang Rekso masih tetap berada di dalam mobil. "Hati-hati ya Steve, nanti kalau ada apa-apa segera hubungin aku loh," ucap Clara sambil melambaikan tangannya sesaat setelah Stephen menggantikan posisinya di kursi kemudi. "Loh, mobilnya tidak ikut masuk toh pak?" tanya pria berseragam itu padanya. "Tidak pak, masih ada kerjaan lain soalnya," saus Stephen. Dia lalu melajukan mobilnya kembali dan melanjutkan perjalanannya ke alamat rumah yang dituju berikutnya, yaitu rumah Zahra yang ada di ujung jalan raya dekat jembatan sana. Lelaki itu membenahi kaca spion depannya untuk memperhatikan Eyang Rekso yang sedari tadi diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dilihatnya pria dengan sebuah tongkat di tangannya itu tengah memejamkan matanya sembari melafalkan zikir dalam tasbihnya. Mungkin beliau sedang bermeditasi untuk menemukan jejak pelaku-pelaku kriminal di balik kejadian tragis yang menimpa cucunya. Dalam situasi serumit dan setegang itu, Stephen masih menata hatinya untuk selalu berpikir positif. Walau belenggu yang membalut jiwanya selalu membuat dirinya dalam keadaan dilema dengan kasus yang saat ini tengah diselidikinya. Lelaki itu masih tidak percaya sebelum dirinya melihat dengan mata kepalanya sendiri di manakah jasad Agatha saat ini. Stephen mencoba mengelus dadanya. Meski tak bisa dipungkiri, air matanya terus saja menetes membasahi kemeja yang dipakainya. Sedikit lagi mobil yang dikendarai mereka akan sampai pada tujuannya. Namun tiba-tiba Stephen mengemudikan kendaraannya itu secara perlahan, karena tepat di depan sana ada beberapa warga mengenakan pakaian hitam tengah membopong keranda berisikan jenazah yang hendak dikebumikan saat ini juga. Salah satu warga yang lain mencoba untuk mengatur lalu lintas agar orang-orang yang membawa jenazah itu bisa mendapatkan jalan untuk lewat. Mata Stephen tertuju pada seorang anak berkerudung hitam yang kala itu posisinya menyempil di tengah-tengah kerumunan warga yang mengiring suasana duka itu. Bocah itu nampak tertunduk sedih, namun tak ada satupun dari mereka untuk menggandengnya ataupun memberikan semangat padanya. Refleks, terpaksalah mobil itu terhenti dan berusaha mengalah saat rombongan jenazah itu melintang tepat di samping kendaraannya. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un," serentak Stephen dan juga Eyang Rekso turut berbela-sungkawa atas kepergiannya. Namun setelah dia mati lagi, rupanya anak kecil itu adalah Zahra. Astaga, jangan-jangan. Stephen segera membuka seatbeltnya dan bergegas turun dari kursi kemudinya. "Loh, ada apa Tole?" Eyang Rekso nampak heran melihat gelagat Stephen.
Itu Zara, Eyang. Sebentar ya, Eyang tunggu di sini aja. Saya akan menyusulnya dulu, sekaligus mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga dari jenazah tersebut. Ucap Steven dengan gugup, tak ingin ketinggalan rombongan mereka. Eyang Reksa menoleh, kemudian melihat beberapa warga yang sudah berlalu itu dari kaca belakang mobilnya. Terlihat dengan matanya, Steven tengah berlarian kecil berusaha mengejar rombongan warga yang mengantarkan jenazah itu ke tempat peristirahatan terakhirnya. Gema suara tahlil mengiringi rombongan itu. Mereka menyerukan kalimat Allah saat keranda berisikan jenazah itu telah sampai di depan lubang galian berukuran orang dewasa itu. Nenek, jangan tinggalin Zara, Nek. Saat tutup keranda dibuka, gadis kecil itu langsung memeluk jasad orang yang dicintainya itu, yang tubuhnya telah dibalut oleh kain kafan suci berwarna putih. Pergi saja kamu dari sini, dasar anak pembawa sial. Umpatan kata itu keluar dari salah satu mulut warga, yang kemudian dirinya mendorong tubuh Zara hingga anak itu jatuh tersungkur ke liang lahat neneknya sendiri. Astagfirullah, Zara! Steven yang baru saja sampai menjadi terkejut dikala tubuh gadis kecil itu sudah terperosok ke lubang tersebut. Lirikannya menatap tak suka kepada orang yang telah berani mendorong si Zara. Apa yang kalian lakukan? Pantaskah perlakuan keji seperti ini kalian tunjukkan di muka umum? Apalagi di depan mayat neneknya sendiri? Dasar kalian tidak beradab. Sontak semua hanya terdiam saat Steven berbicara dengan nada tinggi terhadap mereka. Bukannya memberi semangat, kalian malah mencaci makinya dan menganggap kehadirannya ini sebagai kutukan di kampung ini. Apa mau kalian sebenarnya? Lelaki itu menggelengkan kepala. Steven sangat miris atas tindakan yang mereka perbuat kepada gadis itu. Zara, ulurkan tangan kamu. Ia mengulurkan tangannya untuk membantu anak itu keluar dari lubang tersebut. Setelah berhasil mengangkat tubuh mungil itu, Steven langsung merengkuhnya dan membawanya ke dalam pelukannya, berusaha untuk menenangkan agar gadis itu tidak merasa syok atas kejadian yang baru saja dialaminya. Sementara itu, di tempat yang lain, setelah kepergian orang yang pernah tidur dengannya saat dia melakoni pekerjaan sebagai kupu-kupu malam dulunya, Eva langsung beranjak dari tubuhnya yang kala itu dalam posisi tersungkur karena dorongan keras dari Tuan Broto. Setengah terkatung dirinya berlari tanpa alas kaki ke dalam biliknya. Dan ketika membuka pintu, matanya terbelalak setelah pintu kamar dibukanya. Kosong, sunyi, tanpa ada siapapun di dalamnya. Eva terjatuh lemas karena makhluk yang telah menghasilkan pundi kekayaannya itu telah lenyap bagai ditelan bumi. Dadanya serasa sesak, seketika napasnya terlihat tersengal dan memburu. Rupanya penyakit lama perempuan parubaya itu kambuh kembali. Dirinya lalu mengambil inhaler yang ada di dalam laci kamarnya. Saat kakinya memasuki bilik tersebut, Eva menemukan secangkir kopi yang sudah dingin telah tersedia di atas laci dekat pembaringannya. Siapa yang menaruh kopi di sini? Atau mungkin langsung dilemparnya gelas cangkir berisikan kopi itu ke lantai hingga pecah. Pecahan beling itu berserakan di lantai. Setelah menemukan benda yang dicarinya, Eva lantas mengambil alat pereda asma itu yang kemudian dihirupnya sampai berulang. Setelah dada yang sesak itu menjadi longgar, Eva mencoba duduk di ranjangnya untuk mengatur pernapasannya kembali. Tangannya lalu berpindah memegangi dahinya dan mengurutnya dari atas ke bawah secara perlahan. Dalam pikirannya meracau, pendengarannya masih sempat menangkap suara khas makhluk yang sepertinya tengah menertawainya dalam kebingungan yang melanda hatinya. Matanya langsung mencari di segala penjuru ruangan itu. Tengkuknya serasa dingin dan bulu tangannya mulai meremang. Eva berdiri, lalu memundurkan langkahnya beberapa jengkal, hingga tak sadar telapak kakinya telah menginjak pecahan gelas kaca yang baru saja dilemparkannya. Sialan! Dirinya kemudian berjongkok untuk mencabut satu persatu beling yang menancap di kakinya itu. Sambil merintih kesakitan, dia terus berusaha mengambil serpian itu sampai ke bagian terkecilnya, sebelum nantinya akan diberi obat merah dan dibalutkan dengan perban. Namun tiba-tiba, belum juga dirinya selesai mengeluarkan pecahan itu pada kakinya, tiba-tiba pipinya sudah tergores oleh serpian kaca yang lainnya. Terdengar suara menakutkan itu muncul kembali. Mata Eva lalu mengarah ke satu benda tinggi yang ada di dalam kamarnya. Sebuah lemari tempatnya biasa menyimpan pakaian, tiba-tiba saja bergoyang dan terguncang seperti ada yang tengah menggetarkannya.
Namun setelah diamati berulang, sesosok makhluk berpakaian putih lusuh panjang dengan rambut menjuntai sedang tertawa cekikikan di atas lemari tersebut. Eva terperanjat, lalu bangkit. Walaupun di kakinya itu darah segar terus mengalir membanjiri lantai, mulutnya ternganga tanpa ada sepatah kata yang dikeluarkannya. Bukankah dia kuntilanak yang telah kuhidupkan itu? Tapi sosok itu seperti lain. Apakah sudah ada seseorang yang sudah mencabut paku itu dari kepalanya? Mulailah Eva membatin dan pikirannya memikirkan sesuatu yang janggal. Jika memang seperti itu gawat, bisa saja setelah ini dia membunuhku. Aku harus bisa melarikan diri dari tempat terkutuk ini. Eva langsung melangkah setengah pincang ke arah pintu kamar, berusaha untuk keluar dari ruangan pengap itu. Namun, sebelum wanita itu melarikan diri, sosok itu dengan sigap membanting pintu dan mengunci seluruh jendela kamar tersebut. Matanya merah menyala, lalu melotot kepada Eva. Amarahnya begitu besar padanya. Kunti itu pun langsung terbang melayang dan mendarat tepat di depan wajah Eva. Ampuni aku tidak melakukan apapun. Eva bersujud dan berpegang memohon ampunan pada kaki sosok itu yang terlihat tidak menapak di lantai. Bukan mengakui semua tindakan jahatnya, Eva malah berkelit dan berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan murka, sosok gaib itu langsung menjambak rambut Eva dan mengangkat tubuhnya hingga melambung tinggi ke udara. Kucuran darah di telapak kakinya dengan tak sengaja menetes mengenai wajah seramnya itu. Buru-buru dia menjulurkan lidahnya dan menjilati seluruh area permukaan telapak kaki Eva. Sontak saja wanita itu merintih kesakitan saat mulut sosok itu mencoba untuk menyedot kucuran darah yang keluar dari kakinya. Bukankah kau selalu memberiku darah? Wahai wanita pemuja iblis, sekarang kau harus mau mengorbankan nyawamu sebagai taruhan, karena aku hanya ingin meminum darah yang kamu miliki. Setelah melontarkan kalimat yang membuat Eva semakin bergidik ketakutan, sosok itu langsung tertawa cekikikan sambil terus menghisap darah yang ada di telapak kaki Eva. Setelah itu, dia pun menjatuhkan tubuh Eva dari ketinggian di lantai. Tolong ampunilah aku. Tangisan palsu yang dikeluarkannya sudah tak mungkin bisa untuk menolongnya dari cengkraman Kunti yang menatap murka ke arahnya. Perlahan sosok itu melayang kemudian menunggangi tubuh Eva layaknya seekor kuda. Kemudian kuku tajam hitamnya telah mencakar habis wajah Eva berulang-ulang kali, yang kemudian cakaran itu berpindah mendarat tepat pada dadanya. Sontak saja Eva mengerang begitu kuat saat tangan berkuku panjang itu berusaha mencapik buas dadanya tersebut. Jantungnya seakan ingin terlepas dari wadah yang membalutnya. Akibat serangan brutal yang diberikan sosok itu, mulut Eva saat ini juga turut mengeluarkan darah yang bercucuran. Matanya kian lama mulai melotot dan tubuhnya menggelinjang, bergetar dengan hebatnya. Suara ngorok dari kerongkongannya perlahan timbul menyeruak. Wanita itu kini hanya pasrah hingga menunggu ajalnya tiba. Sementara di tempat lain, saat Clara mencoba mengambilkan minum untuk ibu itu, tiba-tiba saja gelas yang dibawanya itu menjadi retak dan pecah. Entah mengapa perasaannya begitu tidak enak dan selalu saja kepikiran tentang mamanya. Dirinya seakan takut jika ada hal buruk yang saat ini tengah menimpa orang tua tunggalnya itu. Dadanya serasa menjadi sesak meskipun dirinya tengah berada di ruangan ber-AC. Perutnya mendadak menjadi mual-mual dan kepalanya juga ikut merasa pusing. Ya Allah, Dok. Melihat ada suara benda pecah dari belakang, ibu dari Agatha langsung berlari ke arah sumber suara itu dan menemukan Clara tengah tergeletak lemas dengan pecahan gelas yang berada tak jauh dari tempatnya terkulai saat ini. Buru-buru ibu itu memapah tubuh Clara dan membawanya ke sofa. Perlahan dia menyandarkan tubuh itu dan mengoleskan minyak urut yang selalu dia bawa kemana-mana di area hidung Clara, kening, dan juga perutnya. Nampak gadis itu sudah dalam keadaan setengah sadar, mungkin karena dirinya mencium minyak yang dioleskan ibu itu di bagian indera penciumannya. Ada apa, Dok? Apa kamu sakit? Tanyanya pada Clara. Tidak tahu, Bu. Tiba-tiba saja saya teringat orang tua saya di rumah. Entah mengapa hati saya saat ini tengah rasa memikirkannya, Bu. Hati saya mengatakan seperti ada sesuatu buruk yang saat ini sedang menimpanya. Tutur Clara pada ibu itu.
Mendengar ucapan yang terlontar dari mulut wanita yang kisaran umurnya sama dengan putrinya tersebut, ibu itu langsung merangkulnya dan mencoba untuk menenangkannya. Sudahlah, mungkin itu hanya firasatmu saja, Nduk. Jangan memikirkan hal yang bukan-bukan, yang nantinya kamu malah akan teringat terus. Ibu Agatha mengelus rambut ikal gadis itu, sesekali tangannya mengusap lembut bagian punggungnya. Walau bagaimanapun, apa yang semuanya dirasakan gadis itu adalah benar. Ikatan kuat antara ibu dan anak sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Pikiran dan hatinya seakan telah menyatu dan berdiam diri di tempat yang sama. Gejolak yang tiba-tiba muncul seakan menandakan sesuatu yang berhubungan dengan firasat buruk yang dirasakan olehnya. Gadis polos yang tidak mengerti apa-apa kini harus menanggung kepiluan jika tiba saatnya nanti dirinya itu mengetahui tentang kematian tragis yang menimpa orang tua tunggalnya tersebut. Semua seakan sudah tertulis dalam suratan takdir bahwa setiap orang yang melakukan tindakan jahat akan menemui karmanya sendiri. Kelakuan tamak dan rakus telah mengantarkan Eva pada kematian yang sungguh sangat tragis. Alam seakan telah menjadi saksi bisu bahwa dirinya sendiri telah menjadi tumbal akibat sumpah serapah yang dia lontarkan saat memantapkan hatinya bersekutu dengan iblis dari neraka tersebut. Bahkan, sakaratul maut yang memilukan yang dia rasakan saat ini bingung akan mengantarkan jasad itu kemana. Karena alam ini sudah tak mungkin lagi menerima tubuh pengabdi setan itu dikebumikan dengan layak di dunia ini. Lantas, apa yang akan Clara lakukan setelah mengetahui kematian ibunya itu? Akankah dirinya justru menyalahkan arwah Agatha yang telah membunuh ibunya itu? Ataukah justru sebaliknya?